Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan Isya yang Allah muliakan, insyaAllah kita sedang membahas tentang adab-adab ketika hujan, yaitu adab indal matar. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah memberi mukaddimah bahwa hujan adalah salah satu rahasia Allah, perkara yang diturunkan tanpa sepengetahuan manusia dan bisa memberi nikmat, juga bisa menyebabkan azab. Dan kita sudah bahas adab yang pertama, di antara apa yang dilakukan oleh Nabi ketika mulai mendung dengan awan yang menggumpal, bahwa Nabi SAW menanamkan rasa takutnya kepada Allah, rasa takut bahwa awan yang menggumpal itu akan menyebabkan bencana. Makanya hadis-hadis yang kita bacakan di minggu yang lalu, kata Aisyah bahwa Rasulullah SAW ketika awan menghitam, menggumpal, menandakan akan turunnya hujan, beliau berubah wajahnya menjadi seperti ada kegalauan, ada rasa kegelisahan, takut ditimpanya azab kepada umatnya seperti yang pernah ditimpa kepada umat-umat terdahulu. Nah, jadi ini maksudnya adalah ketika kita menghadapi tanda-tanda seperti begitu, maka bermohonlah ampun kepada Allah, semoga hujan yang akan turun tidak menjadi azab, tidak menjadi bencana bagi kita. Kadang-kadang orang tidak pun terfikir ke situ, apalagi yang sudah terbiasa bermaksiat dengan kesombongan, tidak pun terfikir untuk memohon ampun kepada Allah. Makanya ini yang kita dapatkan melalui hadis Nabi SAW, yaitu rasa takutnya Nabi ditimpanya azab kepada umatnya. Baik, kita lanjut. Adab berikutnya yaitu ketika sebelum hujan, seandainya diawali dengan angin yang kencang, karena ada model ketika mau hujan itu ada tipe bergabung dengan angin yang sangat kencang. Nah, ketika angin kencang itu, berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, disunnahkan untuk membaca doa. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza asafatir rih, Rasulullah ketika melihat bahwa terjadinya angin kencang, qal, beliau segera berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu
yaitu dari kebaikan angin ini, wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang dibawa oleh angin ini, wa khaira ma arsalta bihi, dan kebaikan dari apapun yang engkau kirimkan melalui angin ini, wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, wa syarri ma fiha, dan apa yang dikandung oleh angin ini, artinya keburukan yang dikandung oleh angin ini, wa syarru ma arsalta bihi, dan dari keburukan apapun yang dibawa oleh angin itu. Jadi ini doa Nabi, hadis riwayat Muslim, ketika melihat suasana sebelum hujan ada angin kencang. Jemaah yang Allah muliakan, kemudian ditambah satu lagi, adab bersambung dengan adab berikutnya. Kalau seandainya angin kencang lalu dibarengi dengan petir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa ketika mendengarkan petir. Dalam salah satu hadis dari Abdullah bin Zubair, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Zubair, annahu kana iza sami'a, diceritakan Rasulullah kalau mendengarkan ar-ra'da, beliau mendengarkan petir, suara petir, tarakal hadis, beliau diam. Jadi kalau sedang berbicara tiba-tiba mendengarkan suara petir, Rasulullah diam, wa qala, lalu beliau berdoa. Doanya, subhanallazi yusabbihu ar-ra'da wa bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, maha suci Allah dari bertasbihnya petir dan memujinya. Artinya petir pun memuji Allah, bertasbih kepadanya, wal malaikati min khifatihi, dan malaikat pun ikut memuji Allah dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqul, setelah berdoa itu beliau berkata, inna haula la wa'id li ahli al-ardi syadid, ketahuilah petir itu menjadi ancaman yang dahsyat bagi penduduk di muka bumi. Jadi ini gejala-gejala ketika mau hujan, semua ada doanya. Namun mungkin karena kita tidak terbiasa menghafal doa-doa ini, jadi kita cuma mengucapkan kapalo, begitu paling ika gelanda gitu, nyuka kereduk, begitu-begitu saja. Padahal semua dituntun dengan bermohon-mohon kepada Allah, karena setiap kejadian pasti dengan izin Allah, pasti dengan izin Allah. Apapun yang terjadi, semua bencana izin Allah. Namun Allah tidak pernah berniat menzalimi kita, tapi kitalah yang mengundang kezaliman itu kepada kita. Dengan cara apa? Maksiat. Jemaah melakukan Allah, dalam sejarah Allah gambarkan dalam beberapa surat, terutama surat Hud, Allah gambarkan tentang bencana-bencana di umat-umat terdahulu. Angin dan petir disertai hujan itu menghancurkan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kemudian menghancurkan kaumnya Nabi Saleh, kemudian menghancurkan kaumnya Nabi Shu'aib, yaitu Madian, kaum Nabi Saleh Samud. Itu hancur, penyebab azabnya yang turun adalah petir, angin, kemudian hujan yang tidak berhenti-berhenti, disertai dengan gemuruh suara petir yang menggelegar. Dan ini Allah gambarkan dalam surat Hud dengan pembicaraan yang panjang. Tipe siksanya hampir sama. Tipe siksanya hampir sama. Kaum Nabi Saleh itu salah satu amal mereka yang menyebabkan Allah marah
iaitu ketika dinasihati mereka melawan Nabi, dan ketika mereka mengolok-olok Nabi dengan mengatakan, kalau engkau benar Nabi, cuma tampakkan mukjizatmu. Lalu Nabi Saleh dalam keadaan bersedih kerana ditolak oleh kaumnya, padahal dia mengajak kepada kebaikan, dia memohon kepada Allah untuk menampakkan mukjizat. Jadi mukjizat itu tidak diatur. Ustaz, okey Ustaz. Jadi mukjizat itu bukan sesuai keinginan Nabi, tapi keinginan Allah SWT. Nabi memohon, maka kepada Nabi Saleh Allah tampakkan mukjizat. Selesai dia berdoa, lalu keluarlah seekor unta dari balik batu tebing. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Maka di dunia ini ada beberapa makhluk tidak ada ayah, tidak ada ibu. Ya, di antaranya unta Nabi Saleh, kemudian ularnya Nabi Musa, tidak ada ayah, tidak ada ibu, lempar tongkat langsung menjadi ular. Ya, kemudian yang tidak ada ayah, yang diizinkan Allah, yang sah adalah Nabi Isa. Hari ini semua yang tidak ada ayah mandum asal neraka. Ya. Ya. Jadi manusia yang diizinkan tanpa ayah hanya Nabi Isa. Ya. Hari ini jangan coba-coba mengaku Maryam yang kedua. Tidak ada lagi Maryam yang kedua. Ya. Jadi jemaah, maka Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian mengatakan kepada kaum Nabi Saleh, melalui Nabi Saleh, jangan ganggu unta ini, biarkan dia minum. Dia ada waktu untuk minum sumber air di antara kaum Nabi Saleh. Jangan diganggu waktu dia jatah minum. Jangan ambil air dia. Setelah antri unta selesai, baru kalian boleh mengambil minum tersebut. Dan ini menjadi ujian bagi kaum Nabi Saleh. Tapi hasilnya mereka boleh memerah susu unta itu sesuka-suka mereka. Tidak pernah berhenti susu unta itu. Ya. Namun ternyata ada provokator yang merasa dirugikan karena harus mengantri untuk mengambil air untuk mereka, padahal Allah beri lebih daripada air. Akhirnya direncanakanlah pembunuhan terhadap unta, yang merencanakan 9 orang. Dalam Al-Quran, tis'atu rahtin, 9 orang berkumpul merencanakan pembunuhan unta. Yang mengeksekusi 2 orang, saya lupa namanya dalam sejarah, 2 orang. Jadi dibunuh oleh 2 orang, direncanakan oleh 9 orang. Ketika azab turun, yang turun untuk semua. Ini pelajaran bagi kita, Pak. Yang berzina di Lok Semawe 50 orang. Yang tidak mencegahnya mungkin sekitar 100 orang. Artinya yang punya kuasa tapi tidak mencegah. Begitu turun azab, yang hancur seluruh Lok Semawe. Kenapa begitu? Karena kita diam, tidak lagi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya hati-hati membiarkan maksiat. Hati-hati membiarkan maksiat. Paling kurang di komplek kita, kalau ada anak-anak kos yang berzina, itu harus segera diselesaikan. Jadi jangan nafsi-nafsi, tidak peduli. Dia yang melakukan, yang hancur satu komplek, yang Allah tarik rezeki satu komplek. Nah, jadi apa yang terjadi setelah itu? Nabi Saleh mengingatkan bahawa akan turun azab segera, kerana engkau telah membunuh unta yang menjadi mukjizatnya Nabi Saleh. Nah, setelah itu Nabi Saleh mengungsi. Nabi Saleh diberi kabar oleh Allah ciri-ciri akan turun azab. Hari pertama, wajah mereka, wajah penduduk di Samud ini, kaum Samud ini, itu akan berubah menjadi kuning. Jadi bangun tidur berubah jadi kuning. Dalam tafsir disebutkan itu juga, dan disepakati oleh para ulama berdasarkan riwayat. Hari kedua bangun tidur akan berubah menjadi merah, dan hari ketiga akan berubah menjadi sedikit kehitam-hitaman. Hari keempat menggumpal awan, kemudian
mereka karena sudah merasa ini bahaya Nabi Saleh ini. Ini gara-gara dialah kita begini. Merencanakan membunuh Nabi Saleh. Jadi ini benar-benar sudah takabur, tidak terima. Sudah merencanakan pembunuhan Nabi Saleh. Di malam hari keempat turunlah azab, angin yang begitu kencang disertai dengan petir menggelegar, kemudian berjatuhanlah batu-batu entah dari mana datangnya. Kata Allah, terkaparlah mereka, tertimpa oleh bebatuan itu. Nah, ini mungkin seperti longsor yang terjadi di mana-mana. Nah, kota Nabi Saleh sekarang, pernah Rasulullah dalam satu hadis sahih, beliau melewati kota ini. Jadi kota ini kota ini berada di Arab Saudi, 400 km dari Madinah. Kalau mau pergi kota ini disebut dengan Madain Saleh, kotanya kaum Nabi Saleh. Dulu ditutup, tidak boleh dijadikan wisata. Kenapa? Ada hadis Nabi ketika Nabi melewati kota itu dalam sebuah peperangan, Rasulullah mengatakan kepada sahabat, inilah kota terkutuk, ini tanah terkutuk. Kita akan lewat, tapi tutuplah wajah kalian dengan ridak, tutuplah dengan kain, lalu menangislah dan bermohon ampunlah kepada Allah agar azab itu tidak jatuh kepada kita. Jadi Nabi ketika melewati kota itu dalam keadaan menundukkan wajah dan bermohon-mohon agar kutukan laknat Allah kepada kaum itu tidak jatuh kepada umatnya. Semenjak itu kota itu menjadi kota terlarang untuk dilewati karena Nabi sepertinya tidak mengizinkan untuk menjadikan tempat lalu lalangnya orang. Tahun 2008 UNESCO kemudian bekerjasama dengan pemerintah Arab Saudi memohon untuk dibuka menjadi tempat wisata yang orang bisa melihat sejarah tentang Nabi terdahulu. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya dibukalah kota ini dan sekarang sudah bisa dikunjungi. Jadi bapa yang ingin berkunjung ke kota ini itu sudah bisa melihat peninggalan kaum Nabi Saleh. Masih tersisa bangunan-bangunan yang Allah katakan dalam surat Hud, keahlian mereka adalah mereka bisa membuat rumah dari tebing-tebing batu tanpa menghancurkan tebing tersebut. Jadi dipahat tebing sampai isi dalamnya seperti istana. Rumah mereka tinggi-tinggi, batu dipahat. Kita ada juga di Batu Pahat, itu hasil Batu Pahat. Nah, ini batu dipahat, Masya Allah. Silakan cek di YouTube boleh, di Google, lihatlah suasananya. Itu persis dan tidak berubah. Kenapa tidak berubah? 2000 tahun tidak boleh diganggu tanah itu. Ditutup. Jadi nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan apa-apa. Tidak ada renovasi, tidak ada apa-apa. Cek, kalau Bapak ingin lihat suasananya, lihat keahlian mereka membangun rumah. Subhanallah. Tapi keahlian mereka dihancurkan Allah dengan kesombongan mereka. Jadi berani bermaksiat. Dan ini sampai sekarang itu boleh dikunjungi, tapi tidak semua travel membuka jalan ke sini. Kalau buka jalan ke sini, kalau saya tidak salah sekitar 35 juta per orang. Jadi kalau umrah 23 juta, tambah ke sana tambah menjadi 35 juta. Saya tidak ada travel, jadi tidak ada promosi berikutnya. Nah, jadi jemaah maka Allah, apa yang jadi pelajaran bagi kita? Angin, petir itu telah menghancurkan kaum-kaum sebelum kita. Di 150 km dari tempat itu tinggal kaum Nabi Syuaib. Dan itu ada kotanya sendiri, Madain Syuaib. Madain Syuaib hampir mirip. Apa keburukan kaum Nabi Syuaib sehingga Allah pun menghancurkan dengan angin dan petir ini? Mereka yang paling banyak mereka buat melawan Allah adalah melakukan penipuan di dalam perdagangan. Nah, mereka ahli juga membuat tebing-tebing jadi rumah, namun kerja mereka adalah al-mutaffifin, yaitu melakukan penipuan, manipulasi di dalam dunia perdagangan. Allah marah, Allah hancurkan, tapi Allah sisakan tempatnya untuk menjadi tanda sejarah bahwa mereka ada. Jadi jemaah mereka Allah, hati-hati. Saya
juga pernah mengatakan minggu yang lalu, kalau kita bukan umat Muhammad, kita sudah dihabiskan Allah. Karena apa yang mereka lakukan hari ini telah kita lakukan ulang. Apa kurangnya kita melakukan manipulasi dalam perdagangan? Cuba lihat, orang sampai bingung, tidak tahu lagi mana riba, mana bukan. Ya, dengan berbagai cara, ya, dirubah-rubah namanya. Jadi orang bingung, ini leasing, ini gimana hukumnya? Ya, peharampehannya leasingnya. Dirubah-rubah menjadi dua akad. Akad jual beli ditimpa menjadi akad sewa menyewa. Jadi kita masuk ke dalam pintu-pintu yang kita sendiri tidak bisa mengambil kesimpulan. Ya, untuk mengambil hukum, mengambil rumah KPR saja kita bingung. Ini riba atau tidak? Mengambil motor di dealer, kemudian bayar ke pembiayaan pihak pengkreditan. Kita tidak tahu itu bahwa itu ternyata jatuh dalam dunia yang haram. Dunia dagang kita dikuasai oleh dunia yang haram. Namun kita kadang-kadang lupa bertanya dan tidak merasa takut kepada Allah. Begitulah keadaan hari ini, sehingga orang bingung untuk melakukan transaksi. Ada yang model merubah nama menjadi nama-nama syariah, tapi praktek tetap jatuh ke dalam dunia yang haram. Ya. Contoh, ini sekedar iklan saja. Ya. Kita bicara masalah adab hujan. Ya. Untuk kena mesti uji. Ya. Alhamdulillah hari ini bank-bank syariah, bagi yang betul-betul syariah, itu tidak lagi meminjamkan uang secara langsung, tapi mengubah cara menjadi murabahah. Ini contoh, contoh maksiat yang kita ulang-ulang kadang-kadang. Alhamdulillah dirubah menjadi murabahah. Jadi pesan barang, pihak bank membeli barang, kemudian dijual kepada si pembeli, ya, yang memesan. Ini murabahah. Dalam hukum syariah dibolehkan. Namun terjadi kesilapan di mana? Ketika barang itu tidak dimiliki sempurna oleh pihak bank. Jadi belum dibeli sempurna, si pembeli disuruh ambil langsung barang. Langsung cok aja ke dia kalau mau telefon. Padahal barang belum berpindah tangan ke pihak bank. Jadi kita disebut dengan wakilah. Diwakilahkan kita langsung untuk ambil barang. Nah, ini termasuk salah satu kesilapan yang terjadi. Diharamkan karena belum berpindah barang, maka tidak boleh terjadi jual beli. Dia harus beli dulu, itu bank beli dulu motor yang dipesan, jadi milik bank, baru jual kepada pembeli. Oh, masalah dinaikkan harga, cash dan kredit berbeda harga, halal. Yang tidak boleh pinjam meminjam, hutang piutang yang menyebabkan kredit. Tapi kalau jual beli halal. Itu bukan dua harga. Jadi kalau ada yang mengatakan jual beli kredit itu dua harga, itu bukan dua harga. Bukan begitu tipe dua harga dalam ekonomi Islam. Itu dua penawaran berbeda, Pak. Jadi ditawarkan kalau cash 30 juta, kalau kredit menjadi 40 juta. Itu bukan dua harga, itu dua penawaran. Maka jawaban yang memilih selalu satu. Tidak ada yang mengatakan, ya sudahlah saya ambil dua-dua cash dengan kredit juga cok sekaligus. Mana ada orang begitu. Dalam fikih disebutkan tidak mengapa. Dalam fikih ekonomi Islam tidak mengapa. Fikih Islami wadilah itu mengatakan jual beli kredit halal. Syaratnya tentukan harga di awal. Tidak berubah kapanpun sampai lunas. Walaupun berubahnya kurs mata uang, inflasi, deflasi, tetap harus sesuai dengan harga patokan awal. Ya, ngambil cash sekian, ngambil kredit sekian, itu dibolehkan. Ya. Jadi kerusakan kita dalam transaksi terlalu banyak. Itu yang punya rumah sewa. Ya. Semua kerusakan rumah itu tanggungan siapa? Pemilik rumah. Ketika orang sewa rumah kita, yang harus kita sediakan, dia layak tinggal di rumah kita. Apa yang harus kita sediakan? Segala hal yang dia layak sebagai manusia untuk tinggal. Sampai lampu kita yang pasang. Lalu lampu putus di tengah jalan. Sudah 6 bulan pakai, lampu putus. Apa tidak putus? Kita pilihnya lampu murah meriah. Lampu kek-kek wang, Pak. 6 bulan putus. Lalu kita bilang sama yang anak kos tadi, kalian gantilah.
kan kalian yang tinggal di dalamnya. Masya Allah, ini dosa. Kenapa? Mereka berhak menerima fasilitas lampu. Kenapa tiba-tiba mereka pula? Mereka kan sudah bayar uang sewa. WC rusak, yang tanggung yang punya rumah. Ya. Kecuali kerusakan itu dibuat oleh orang yang sewa. Dimasukkan softtek ke dalam WC. Nyapa yang hambur mandu mana kau saya ambang. Ya, itu baru. Ini tidak. Semua kerusakan suruh tanggung sama orang sewa. Tidak boleh. Bocor segala macam plafon. Nah, ini salah satu transaksi yang kita menganggap remeh, berdosa. Nah, begitulah kaum Syuaib dulu melakukannya. Apa yang Allah timpakan mereka? Angin, petir, sampai kematian datang kepada mereka. Nah, ini jemaah maka Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita camkan, ya. Kalau datang angin dan petir, berdoalah kepada Allah, ya. Kemudian satu lagi yang terakhir. Nah, setelah itu baru kita bertanya jawab. Ketika mohon maaf, ada sedikit informasi yang perlu ditambahkan. Petir itu, ya, Allah menuliskan satu surat tentang petir, yaitu surat yang ke-13 dalam Al-Quran, yaitu Ar-Ra'du. Nah, orang Aceh mengambil bahasa Ra'du menjadi redu'. Karena susah mengucap redu' menjadi redu'. Ya, jadi Ar-Ra'du. Ya. Jadi Ra'du ini apa? Kalau kita buka tafsir Tabari, Ibnu Katsir, ya, disebutkan bahwa termasuk Qurtubi yang pernah kita baca, Ra'du ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, Ra'du ini ada yang mengatakan kelompok malaikat yang mengatur awan, ya, mengatur awan dan petir. Nah, ini disebut Ra'du. Ada yang mengatakan Ra'du ini adalah suara cambukan cemeti malaikat ketika mengatur awan. Nah, jadi di dalam Islam, di dalam akidah, itu angin, awan yang bergeser itu diiringi dengan suara petir, itu malaikat sedang bekerja mengatur awan. Kemana yang Allah suruh, kemana titik hujan harus dikirimkan, ini kerja malaikat. Maka ketika cemeti itu mengatur, berbunyilah suara ledakan-ledakan. Itu dalam tafsir, dan itu keterangan dari beberapa hadis dari riwayat sahabat. Namun secara ilmiah kita tentu tidak bisa mengabarkan itu kepada orang yang tidak percaya itu, ya. Maka dalam ilmiah terjadinya petir katanya karena gesekan ion positif dari awan bertemu dengan ion negatif. Alih pehum pokoknya menandapan, katanya begitu. Terjadilah gesekan itu menyebabkan suara yang besar. Wallahu alam. Tapi dalam tafsir begitu. Itu Ra'du itu sedang bekerjanya malaikat. Nah, makanya Rasulullah tadi berdoa, dan aku berlindung tadi waktu petir Rasulullah berdoa, yaitu segala maha suci Allah dari suara petir dan dari para malaikat yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maha suci Allah dari segala-gala itu. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala ini hal tentang petir ketika datang. Dan terakhir, sebagai penutup kita pada malam ini, ya, singkat saja, ketika turunnya hujan, ini jadi turun nih, sudah angin, sudah mendung, jadi turun, maka disunnahkan mengucapkan kalimah Allahumma sayyiban nafi'a. Jadi pas turun hujan, ucapkan Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai nikmat bagi kami. Nah, jadi begitu turun, lepaskan kalimat itu, maka dia menjadi keberkahan, ya, bagi kita. Kalaupun terjadi sesuatu dengan izin Allah, toh mungkin ada penyebab lain karena maksiat yang kita tidak mencegahnya. Tapi dengan doa ini paling kurang untuk diri kita sendiri menjadi nikmat, menjadi berkah, ya. Baik, itu dulu yang bisa kita kabarkan. Silahkan kalau ada hal yang ditanyakan. Ya, baik, terima kasih. Barangkali mungkin ada